Setelah beberapa kali percobaan oleh makhluk kosong itu, ia akhirnya menghentikan usahanya yang sia-sia, seolah-olah ia juga memahami keanehan dari masalah tersebut. Namun, dari sudut pandang yang begitu besar, sangat sulit untuk menyadari bahwa Feng Tianxing telah melakukan trik padanya, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan menaikkan level bahaya Feng Tianxing ke level tertinggi. Namun, itu hanyalah makhluk kosong tingkat bawah. Menghadapi makhluk seperti ini yang tidak bisa ditangani, cara termudah untuk menghadapinya adalah dengan melaporkannya. Biarkan makhluk kosong yang lebih kuat datang ke sini untuk berurusan dengan Feng Tianxing. Memisahkan sebagian dari kesadarannya, dan meninggalkan berita di sini. Menggunakan Feng Tianxing dari sudut pandang lawan. Setelah makhluk kosong itu bergerak, dia dengan cepat memindai semua gambar yang dilihatnya. Tidak ada perspektif yang ditemukan untuk pergi dari sini. Dengan kata lain, pihak lain mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan. Dan ini adalah penemuan lain untuk Feng Tianxing. Terlebih lagi, sebuah peluang baru saja muncul di depan Feng Tianxing. Selama dia dapat dengan tenang mengalahkan kesadaran yang terpisah ini, dia dapat menyembunyikan informasi untuk sementara di sini. Dan sebagian besar makhluk kosong akan memilih untuk terus menunggu. Ini adalah peluang besar. Dengan pemikiran ini, Feng Tianxing mengumpulkan pikiran dan pikirannya, dan di bawah sudut dinding, sebuah klon terkondensasi menjadi satu. Satu ki mengubah tiga kemurnian. Meskipun metode ini tidak mahir dalam menggunakannya sekarang, kesulitan klon tidak tinggi. Saat avatar memadat, klan iblis baru muncul di kota klan iblis, tiba-tiba berbalik, dan kemudian pergi dari sini. Hal paling kuat tentang bertransformasi menjadi tiga pembersihan dalam satu tarikan napas adalah avatar ini bukan Feng Tianxing, tetapi Feng Tianxing di mana-mana. Mereka memiliki sarana dan kesadaran yang hampir sama, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang sama. Bahkan mereka perlu berkomunikasi seperti dua orang untuk menyelesaikan transmisi informasi. Ini adalah batasan yang sangat besar, tetapi itu membuat sisi lain dari satu ki yang mengubah tiga pembersihan menjadi sangat ekstrim. Artinya, kemampuan untuk bertindak secara mandiri sangat mirip dengan dirinya sendiri. Tidak perlu mengalihkan perhatian Anda dari operasi, apalagi khawatir, selama klonnya kental, itu bisa dianggap sebagai individu yang sepenuhnya mandiri. Avatar sekarang hanya memiliki kekuatan puncak dari seluruh tubuh, dan avatar ini dipadatkan setelah Feng Tianxing kembali dari Akademi Hongwu. Awalnya, itu untuk menangani pertanyaan dari iblis tingkat tinggi, dan ketika saatnya tiba, biarkan klon iblis ini menjawab, sehingga iblis tingkat tinggi dapat yakin padanya. Namun, klan iblis tingkat tinggi jelas tidak memperhatikan Feng Tianxing. Kekosongan yang akan datang adalah musuh yang paling harus dihadapi oleh klan iblis tingkat tinggi, jadi pertanyaan ini tidak mungkin. Avatar ini tidak berperan pada saat itu, tetapi juga digunakan sekarang. Avatar berlari jauh, menemukan titik buta dalam perspektif lawan, dan kemudian menggunakan kemampuannya untuk terbang ke udara. Meskipun itu hanya kekuatan tubuh yang utuh, Feng Tianxing yakin itu hanyalah tiruan dari pembawa pesan, dan itu cukup untuk bertemu dengan kekuatan tubuh yang utuh. Meskipun avatar telah kehilangan kontak dengan Feng Tianxing sekarang, selama dia mau, dia masih bisa berhubungan dengan energi mental. Terbang tinggi ke langit pada waktu yang tepat, dia mengejar dan membunuh tempat dia menghilang sebelumnya. Feng Tianxing tiba-tiba berdiri, dan seperti yang dia duga, semua perhatian makhluk kosong tertuju padanya. Dia mengangkat tangannya dan berkata kepada makhluk kosong di langit. Dalam pertempuran ini, aku pasti akan mengambil kepala anjingmu dan memberitahumu bahwa iblis tidak mudah untuk dipusingkan. Pernyataan ini dikombinasikan dengan beberapa kali sang Feng Tianxing sebelumnya untuk meredakan serangan lawan. Setan-setan itu tiba-tiba bersorak-sorai. Mereka percaya bahwa selama Feng Tianxing masih ada, mereka akan dapat melawan makhluk kosong, bahkan mengalahkan mereka, dan menyelesaikan serangan balik. Provokasi Feng Tianxing akhirnya membuat makhluk kosong itu sedikit lebih tertarik. Sepertinya pihak lain tidak begitu membosankan. Eksistensi dalam jangkauan ofensifnya, jelas sangat kuat, pantas untuk dikalahkan olehnya. Itu juga layak mendapat perhatiannya. Dengan pikiran, klon dipadatkan, dan seluruh tubuh bertatakan batu kecubung, tanpa daging dan darah. Seluruh tubuh tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup. Itu menggerakkan tubuhnya di langit, seolah sedang bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Feng Tianxing mengangkat alisnya. Oh, kamu berani memprovokasi di depan Demon Rache. Meski begitu, Feng Tianxing memutuskan untuk membiarkan iblis mencobanya terlebih dahulu untuk makhluk ini yang sama sekali tidak mengetahui detail lawannya. Lepaskan suara itu dan bertanya. Sejak mengirim boneka ini, iblisku tidak bisa mundur, tapi aku tidak punya avatar. Aku tidak tahu siapa yang mau bertarung untukku. Suara Feng Tianxing tenang, tetapi penuh stabilitas, yang membuat orang merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Tampaknya mematuhi perintah Feng Tianxing sedang membuka jalan bagi kemenangan para iblis. Setelah keheningan singkat, iblis melompat dan langsung datang ke sisi Feng Tianxing, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Azha, aku bersedia berbagi kekhawatiran Laksamana Feng, dan meminta Laksamana Feng untuk memberi perintah.
Feng Tianxing meliriknya. Kekuatan Yaza dibenarkan. Dia berada di puncak tubuhnya. Meskipun dia baru saja mencapai level ini. Tapi untuk Feng Tianxing, itu sudah cukup. Di mata penuh harap Yaza, Feng Tianxing dengan tenang mengulurkan tangannya dan menekannya di bahunya. Tugas menguji sarana lawan dipercayakan kepadamu kali ini. Jika ada bahaya, harap segera mundur. Kegagalan sementara tidak buruk. Yang mengerikan adalah kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Yaza mengangguk setengah mengerti, dan kemudian terbang ke langit, menghadapi lawan kental ametis. Fight, lawan yang sama sekali tidak dikenal ini, penuh dengan hal yang tidak diketahui saat bertarung melawan mereka. Pertarungan Yaza bisa dibilang sangat berisiko, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Tapi ini tidak berbahaya. Seseorang harus melakukan hal-hal ini, dan seseorang harus rela berkorban untuk melihat dengan jelas metode lawan. Yaza menembak langsung ke langit dan menyerbu ke arah lawannya. Ketika dia dekat dengan jarak serang, dia tiba-tiba melemparkan taji tulang, dan saat berikutnya dia meledak dengan kecepatan yang sangat cepat, mencapai lawan hampir bersamaan dengan taji tulang. Makan aku dengan pukulan. Raungan. Tinju itu langsung menghancurkan tubuh lawan. Sepotong besar ametis yang hancur beterbangan di langit, dan lawan tidak memiliki kemungkinan untuk mengambil tindakan. Dia hanya bertahan sesaat, dan kemudian menyerah sepenuhnya. Potongan besar batu kecubung terkelupas dan tersebar di seluruh tanah. Ini baik. Azha melakukan pekerjaan dengan baik. Hanya untuk mematahkan tulang mereka seperti ini. Di tengah sorakan semua iblis, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Kekuatan lawan ini terlalu lemah. Itu tidak terlihat seperti konfrontasi. Mungkinkah, cara apa yang tidak bisa dilakukan? Lagi pula, lawannya adalah Void. Apakah dia memiliki Wude atau tidak adalah masalah. Di tengah kekhawatiran Feng Tianxing, tawa cekikikan Void bergema di langit. Kematian.